Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, di kesempatan kali ini kita ada project pengecatan pada bodi motor RE King. Nah, bagaimana proses dan langkah-langkahnya dari proses pengecatan, pembuatan grafis dan finishingnya, serta bahan-bahan yang akan kita gunakan. Oke, yang penasaran langsung saja simak videonya. Oke, sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan airbrush. Oke, berikut ini proses dan langkah-langkahnya. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu pembuatan motif ataupun pembuatan grafisnya setelah catnya ini sudah kering. Dan untuk pembuatan motif atau grafisnya saya menggunakan isolasi yang sudah dipotongi seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ingin pesan silahkan cek di WA saya. Dan ini hasilnya setelah selesai kita tempelkan pada medianya. Dan setiap kita tempelkan ini isolasinya harus kita tekan. Tujuannya supaya isolasinya ini tidak lekang ataupun terbuka, sehingga saat nanti kita lakukan proses pengecatan catnya tidak bocor ataupun mengenai bidang yang lain, sehingga hasilnya bisa rapi. Setelah motif grafisnya ini selesai kita buat sesuai dengan keinginan kita, kemudian bagian pinggir atau tepinya kita tutup menggunakan isolasi yang lebar seperti ini. Nah, setiap kita mau melakukan proses pengecatan di bagian pinggirnya ini, alangkah baiknya kita tarik seperti ini, supaya saat kita ngecat pada motif atau grafisnya ini, semburan cat yang melebar terhalang oleh isolasi ini, sehingga tidak mengenai bidang yang sebelah sini. Begitu juga yang sebelahnya ini, isolasi penutupnya ini juga kita tarik seperti ini, supaya catnya tidak menyebar atau mengenai bidang yang sebelahnya. Untuk pembuatan motifnya ini, yang pertama ini saya dasari dengan warna putih. Untuk warna putihnya bebas ya, dari merek apa aja. Untuk perbandingan cat pada pembuatan motif atau grafisnya ini, perbandingannya cat 1 dan thinnernya 3. Misalkan untuk catnya 1 gelas dan untuk thinnernya 3 gelas. Seperti itu untuk perbandingan untuk pembuatan motif ataupun pembuatan grafis. Untuk teknik penyemprotannya supaya catnya ini lebih cepat kering dan bagian pinggir-pinggir grafisnya ini bisa rapi, penyemprotannya kita lakukan tipis-tipis saja, kemudian kita ulang-ulang, jangan disemprotkan langsung tebal. Kemudian yang selanjutnya saya semprotkan warna kuning. Untuk kuningnya ini kuning lemon. Jadi untuk motifnya ini nanti warna kuning kehijauan ya. Ini permintaan dari customer saya. Oh ya, untuk warna birunya ini biru Yamaha dari produknya Spider. Jadi ini sedikit lebih terang dibandingkan Blue Purple Jupiter Matte yang dari produknya Penta Super Gloss. Tapi untuk perbedaan warnanya hanya sedikit ya, karena warnanya hampir sama. Dan untuk dasaran warna birunya ini saya dasari dengan warna silver. Setelah cat kuningnya ini kita semprotkan dengan merata, kemudian di atasnya kita tindih warna hijau tipis-tipis. Untuk teknik penyemprotan warna hijaunya ini supaya hasil gradasinya bisa halus. Untuk penyemprotan yang kita semprotkan di bagian pinggirnya, tapi bukan bagian motifnya, sehingga nanti yang mengenai pada motifnya ini gradasinya bisa halus. Setelah selesai, kemudian penutupnya kita buka. Tetapi untuk mal isolasi grafisnya ini belum kita buka, karena bagian pinggirnya nanti ini akan saya cat warna hitam.
Oke, untuk hasilnya seperti ini setelah selesai kita buat motif ataupun grafisnya. Dan setelah ini kemudian kita lanjutkan proses pengekliran. Jadi untuk melanjutkan proses pengekliran, catnya ini tidak perlu diamplas ya, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya sebelum di-clear apakah harus diamplas catnya. Jadi untuk cat itu tidak boleh diamplas ya. Kalau diamplas nanti otomatis catnya akan rusak ataupun warnanya akan hilang. Dan ini hasilnya setelah selesai saya clear 2 lapis. Untuk clear dasarnya ini teman-teman bisa pakai clear NC ya, tetapi kalau saya pribadi saya jarang pakai clear NC, jadi ini langsung saya clear PU. Jadi setelah selesai saya clear 2 lapis ini, dan ini kebetulan sudah 2 hari. Kemudian ini akan kita amplas. Untuk amplasnya amplas ukuran 1000. Tujuan pengamplasan ini yang pertama untuk meratakan motif atau grafisnya ini yang timbul, kemudian untuk meratakan pori-pori pada medianya ini, juga bisa untuk menghilangkan bintik-bintik apabila terdapat debu yang menempel. Dan untuk pengeklirannya sendiri saya pakai clear Nippon HG, dan untuk thinnernya saya pakai thinner Auto Glow, dan perbandingannya clear 4 hardener 1 dan untuk thinnernya 3. Spray gun saya pakai spray gun Awarita nozzle 0,8 tipe K350. Selanjutnya setelah selesai kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000, kemudian kita lanjutkan pengekliran yang terakhir. Tetapi dibiasakan sebelum kita lakukan proses pengekliran, medianya ini kita lap, kita bersihkan menggunakan kain supaya tidak ada debu-debu yang menempel pada medianya, sehingga mengurangi dari kualitas proses pengekliran. Untuk proses pengekliran di lapis yang terakhir atau finishingnya ini, teman-teman bisa lakukan 1 lapis ataupun 2 lapis. Tetapi untuk saran saya buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan, alangkah baiknya untuk finishingnya ini dilakukan 2 lapis setelah selesai kita amplas ya. Jadi setelah kita amplas, untuk finishingnya ini kita lakukan 2 lapis. Untuk yang pertama kita semprotkan tipis-tipis hingga merata ke semua bidang, kemudian didiamkan 10 hingga 15 menit. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pengekliran di lapis yang kedua hingga ketebalannya merata. Tujuan dilakukan 2 lapis di proses finishingnya ini, yaitu yang pertama untuk menghindari keriting, dan yang selanjutnya juga untuk menghindari meleleh ataupun delewer. Tetapi untuk video kali ini hanya saya semprotkan 1 lapis saja hingga tebal. Tetapi buat teman-teman yang ingin melakukan proses finishing yang dilakukan 2 lapis, teman-teman bisa cek di video saya yang lama, karena untuk tutorialnya sudah sangat banyak yang saya tutorialkan saat finishing saya lakukan 2 lapis. Oke teman-teman, berikut ini hasil pengecatan airbrush pada bodi motor RE King dari proses pembuatan motif grafis hingga di proses finishingnya. Dan untuk video yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu warna merah RE King dan saat proses pengekliran kenapa bisa berdebu. Oke teman-teman, jika suka dengan video ini silahkan like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.